Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sudah mandi belum ya? Semua harus sudah mandi ya, sehingga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran dengan konsentrasi. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, tidak lupa kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Diperhatikan ya, disimak baik-baik video pembelajarannya. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Bu Indah mau tanya, anak-anak semua, pernahkah kalian diberi sesuatu oleh seseorang? Diberi kado misalnya, diberi uang jajan misalnya, atau diberi kado? Pastinya sudah pernah ya. Nah, pertanyaannya, kalian mengucap terima kasih tidak ya? Ya, pastinya kalian mengucap terima kasih dan harus mengucapkan terima kasih saat diberi sesuatu atau diberi pertolongan. Nah, dalam mengucapkan ucapan terima kasih itu harus dengan kata-kata yang santun. Bolehkah kita mengucapkan terima kasih dengan berlari atau meninggalkan orang yang ada di depan kita? Tidak boleh. Bolehkah kita mengucapkan kata-kata yang kasar atau misalkan terima kasih? Nah, dengan kasar tidak boleh. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang santun, dengan sopan, dengan sopan. Nah, jika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, diberi sesuatu atau diberi pertolongan, kita wajib untuk mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dek. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu, kata kakaknya Mutiara. Apa artinya kutub buku ya? Kalian masih ingat? Kutub buku itu apa? Bukan bukunya yang ada kutunya, tetapi kutub buku adalah sebuah ungkapan yang artinya suka membaca. Nah, coba kalian buat kalimat dengan menggunakan kata kutub buku. Bu Indah beri contoh ya. Edo adalah anak yang kutu buku. Nah, artinya di sini Edo adalah anak yang suka membaca. Kalian harus bisa ya kalau disuruh membuat kalimat dengan kata kutu buku. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Sedangkan Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Sebagai contoh tadi, Udin membaca sudah sampai halaman 21. 21 itu terdiri dari 2 kubus puluhan dan 1 kubus satuan. 2 kubus puluhan bernilai 20 dan 1 kubus satuan bernilai 1.
20 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai tempatnya. 21 terdiri atas 20-an dan 1 satuan. 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Nah, di sini 21, angka 1 di belakang itu menempati tempat satuan, sedangkan 2 di depannya menempati nilai puluhan. Contoh yang kedua, tadi Kakak Mutiara sudah membaca buku sampai halaman 121. 121. Kita lihat di sini ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 1 kubus satuan. 1 kubus ratusan bernilai 100, 2 kubus puluhan bernilai 20, dan 1 kubus satuan bernilai 1. 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Sedangkan untuk nilai tempatnya kita perhatikan 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Angka 121 nilai tempatnya adalah dari belakang angka 1 menempati nilai satuan. Angka 2 di tengah menempati nilai puluhan yang nilainya 20. Sedangkan angka 1 di depan itu menempati nilai ratusan yang nilainya 100. Di sini kita mencoba untuk mencari nilai tempatnya. 234. Kita baca dari belakang ya. Angka 4 menempati tempat satuan. Angka 3 di tengah menempati tempat puluhan. Dan angka 2 di depan menempati tempat ratusan. Jadi kita baca 234. Selanjutnya 370. Angka 0 di belakang menempati tempat satuan. Angka 7 di tengah menempati tempat puluhan. Dan angka 3 di depan menempati angka ratusan. Jadi dibaca 370. Kemudian 506. Angka 6 di belakang menempati tempat satuan. Angka 0 di tengah menempati tempat puluhan. Angka 5 di depan menempati tempat ratusan. Jadi dibaca 506. Selanjutnya 687. Angka 7 di belakang menempati tempat satuan. 8 di tengah menempati tempat puluhan. Dan 6 di paling depan menempati tempat ratusan. Dibaca 687. Selanjutnya kita belajar menulis bilangan. 117 ditulis dengan angka 117. Dibaca 117. Selanjutnya 246 ditulis 246. Dibaca 246. Kemudian 394 ditulis 394 dan dibaca 394.
Kemudian membaca bilangan. Kalau kita diperintahkan untuk membaca bilangan, berarti kita baca 632. 632. Kita baca 632. 632. Kemudian 784. Kita baca 784. 784. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Ingatkah kalian dengan lagu Peramah dan Sopan? Ya, pastinya sudah masih ingat ya, anak-anak sudah menghafal dan pastinya semua anak-anak sudah bisa hafal. Semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Kalau kita kemarin sudah mengenal menyanyikan lagu dengan panjang dan pendek, sekarang kita mencoba untuk mempelajari penekanan kuat atau tidak pada lagu itu. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Jadi di bagian syair yang ditulis tebal nanti kita nyanyikan dengan suara yang kuat. Sedangkan yang tidak itu tidak kuat ya, teman-teman. Contoh nggih. Bukannya congkak. Nah, jadi di kata yang di garis tebal itu kita nyanyikan dengan cara yang kuat atau didorong seperti itu. Bukannya congkak, bukannya sombong. Bukannya sombong. Jadi bu itu dan som itu nanti kita kuatkan. Yang disayangi handai dan taulan. Yang han dan lan dikuatkan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Jadi di bagian-bagian yang harus dinyanyikan dengan kuat, kita harus nyanyikan dengan lebih kuat atau dengan lebih jelas ya.